Selamat malam sahabat trader saham Indonesia. Selamat datang di channel saya Beli Made Trader. Channel yang saya buat untuk sekedar berbagi informasi mengenai seputaran trading saham Indonesia ya, baik dari sisi teknikalnya atau juga mindset dan money management. Ini adalah video pertama saya, teman-teman. Jadi pada kesempatan pertama ini saya akan berbagi view saya, update mengenai IHSG dan juga satu saham pilihan untuk kita jadikan watchlist di perdagangan minggu depan ya. Pertama kita mulai dari IHSG. Seperti teman-teman ketahui, minggu ini adalah minggu yang rada susah ya sahabat untuk trading, karena ini 1, 2, 3, 4, 5 candle merah berturut-turut. Wow. Dan secara kumulatif mingguan ini IHSG ditutup melemah sebesar 3,53%. Ini adalah minggu yang sulit bagi trader ya, bagi kita kalau yang berprofesi sebagai trader, teman-teman. Nah, view saya secara umum dari IHSG adalah ini sepertinya IHSG ada kecenderungan untuk turun ya, menguji area ini yang saya kasih kotak magenta ini. Bener ya, ini namanya magenta ya. Kotak ini yang kebetulan kotak ini juga pada saat yang sama adalah merupakan MA200. Ini di setiap chart saya biasanya menggunakan 4 moving average ya teman-teman. Ini seperti analogi lampu lalu lintas. Ada yang untuk jangka pendeknya itu ada yang hijau itu adalah EMA 8, terus yang kuning adalah EMA 21, yang biru adalah SMA Simple Moving Average 50, sementara yang merah ini adalah untuk yang Moving Average 200. Jadi yang hijau untuk mengukur momentum yang sangat pendek, yang kuning untuk antara pendek dan menengah, yang biru untuk mengukur momentum menengah, dan yang merah untuk mengukur momentum jangka panjang ya sahabat. Nah, seperti saya bilang tadi, sepertinya IHSG ada kecenderungan untuk turun dan akan menguji area yang kotak pertama yang lebih kecil ini, dan sekaligus juga konfluen dengan MA200. Nah, ini sudah beberapa kali diuji ya. Jika ini jebol, maka kemungkinan area berikutnya yang akan diuji adalah yang garis trendline yang hitam ini ya, yang saya tarik dari IHSG pada saat COVID dulu ya, di 16 Maret pada swing low saat COVID 16 Maret 20 itu saya tarik sudah diuji 2 kali ya teman-teman pada saat pertama itu, dan ini sempat diuji lagi tanggal 13 Mei. Dan kalau MA200 di area 6.790-an ini jebol, mungkin area berikutnya yang akan diuji adalah 6.650. Nah, mudah-mudahan sampai sana IHSG-nya bisa balik mental ke atas ya teman-teman, seperti di sini. Tapi kalaupun itu jebol lagi, kemungkinan besar hal yang tidak kita harapkan ya, tapi bagaimanapun juga adalah market selalu benar. Kalau dia jebol lagi, maka dia kemungkinan akan menguji area yang di bawahnya ini teman-teman, yang sudah diuji beberapa kali juga. Kalau kita tengok ke kiri ini, nah ini sudah diuji dari bulan Juli tahun lalu ya, Juli, ini di Januari, yang seawalnya jadi resist, ini sudah berubah menjadi support di sini ya. Nah, pada saat seperti ini ada secara umum perdagangan itu ada kecenderungan turun ya, tugas kita adalah jaga resiko ya. Bagaimanapun juga kita sebagai trader tugasnya adalah menjaga risiko, terutama menjaga modal kita ya, di samping modal uang juga modal pikiran. Jadi kalau dalam minggu-minggu atau hari-hari seperti ini perdagangan biasanya turun, melemah, ya exposure-nya artinya uang yang kita pakai untuk trading itu dijaga ya, dikurangi, malah dikurangi banyak kalau situasinya seperti ini ya sahabat. Karena di samping tugas kita sebagai trader untuk
mencari profit ya, yang lebih utama lagi adalah menjaga bagaimana modal yang kita miliki itu tidak tergerus begitu. Nah, demikian pembahasan singkat mengenai composite, mengenai HSG kita. Sekali lagi ini adalah sekedar informasi dari ya analisa yang bodoh-bodohan lah teman-teman. Saya suka yang simple-simple saja ya. Nah, salah satu saham yang saya jadikan watchlist untuk minggu depan ini adalah saham Japa Kompit JPFA. Kenapa saya pilih JPFA teman-teman? Karena sepertinya sektor ayam-ayaman ini mulai menarik ya, mulai bergerak dia serombongan ya. Di samping JPFA ada yang satu sektor itu ada Cepin, ada Main, dan sepertinya saham ayam-ayaman ini mulai berubah perilakunya ya. Maksud saya perilakunya di sini adalah yang semulanya dia downtrend seperti ini ya, seperti saya gambarkan tarik ini garis trend lain yang semula menurun, dia sekarang mulai rada mendatar, dia mulai rada sideways, bahkan membentuk swing low ya, sahabat. Nah, kalau saya perjelas seperti ini, saya besarkan coba. Nah, setelah dia turun, di sini dia penurunannya terjaga ya, dia tidak membentuk swing low lagi. Ini adalah swing low terakhir. Dia sudah mulai membentuk ini swing high-nya yang paling akhir. Dia mulai membentuk higher high dan higher low. Dia mempunyai membentuk puncak yang lebih tinggi dan lembah yang lebih tinggi. Nah, itu adalah satu pertanda biasanya saham mulai berubah sifatnya atau karakternya dari downtrend. Mungkin dia sideways dulu untuk selanjutnya dia akan naik ya. Nah, di samping itu juga salah satu indikator yang saya pakai untuk menandai saham itu berubah arah juga moving average-nya ini ya, sahabat. Kalau dilihat moving average-nya ini yang hijau sama kuning ini sudah mulai naik ya, malah melampaui moving average yang menengah yang biru ya. Jadi EMA 8, EMA 21 sudah golden cross dari MA 50. Nah, sekarang ini posisinya Japa ini lagi menguji area yang kemarinnya adalah bekas support. Ini sudah diuji berapa kali, di sini mental, di sini mental, udah berapa kali diuji nih ya sahabat. Jadi ini area yang cukup kuat, area kunci yang cukup kuat. Nah, kebetulan juga sekarang di area ini adalah di samping ada resisten horizontal, juga ada resisten dari garis trend lain yang hitam ini. Jadi dia ketemu dua tembok yang cukup kuat di sini ya. Cuman kalau temboknya sudah digedor beberapa kali sih biasanya jebol juga. Mudah-mudahan ya, sahabat. Nah, kenapa saya tertarik dengan JPFA ini juga salah satunya adalah, nah di sini di area resist ini dia mulai sideways, sedikit sideways, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 candle. Seperti teman-teman lihat, seperti sahabat lihat bahwa di area ini mulai terbentuk ekor-ekor panjang bawah dari candlenya. Artinya apa? Artinya seller sebenarnya di sini cukup kuat menekan ya. Ada yang jualan barang banyak, cuman sampai bawah ada yang nampung barangnya, dilakukan perlawanan oleh buyernya ya, sehingga harga naik. Ini sudah 5 kali ini ditekan, nah dia mental lagi ke atas, ditekan, mental lagi ke atas, artinya buyernya di sini cukup kuat. Nah, strateginya apa, sahabat? Strateginya adalah beli saat dia tembus ke atas candle tertinggi di area sideways ini, yaitu saat dia break 1585. Kalau dia break 1585 boleh ikutan. Cuman sayangnya ya sahabat, seperti terlihat di chart ini, di atas ini ada MA 200 yang biasanya sih cukup kuat juga ya. MA 200 di samping itu, nah area resist berikutnya mungkin di area ini ya sahabat. Nah, di area ini mungkin ada halangan lagi. Di sini mungkin kalau kita ukur secara risk rewardnya ya, risknya di sana dan rewardnya ada di sini. Nah, ini namanya juga kita trading ya, harus selalu ada
risk reward rasionya. Jadi kalau dia turun ke bawah candle paling low di sini di bawah 15.15 sebaiknya cut loss ya teman-teman. Karena artinya dia belum siap untuk naik, dia mungkin masih membutuhkan waktu untuk sideways dulu ya, untuk istirahat dulu sebelum nanjak. Nah, kalau pakai risk ratio ini sih risk rasionya kurang lebih berbanding 1/1.35 ya. 1/1.35 ya. Risk berbanding rewardnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya sahabat trading plan-nya. Jadi ingat selalu dalam situasi seperti ini, tugas kita adalah jaga modal, jaga juga dalam arti bukan modal uang aja ya, modal pikiran juga agar tenang, tidak banyak tergerus, juga modal uangnya. Jadi demikian dulu pada video pertama saya ini, sahabat. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu, sejahtera, dan salam cuan bagi kita semua. Terima kasih.